Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, munazil kitab ala qalbi Muhammadin Nabil Ummiyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziztu an akuna misla hadzal ghurab fa huwa ya sawadun akhi. Wa qala ilm inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bapak-bapak, ibu-ibu segenap jemaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khusus PDKM Jajaran, tidak terasa pada hari ini kita sudah di hampir penghujung bulan yang penuh keberkahan, bulan yang setiap amal perbuatan kebaikan akan dilipat gandakan balasannya. Dan di bulan ini pula, di penghujung kita berpuasa ini, ada satu malam kita beribadah disamakan dengan 1000 bulan. Itulah ini malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berpuasa mendapatkan keberuntungan. Di samping kita menjadi orang yang bertakwa, dan insya Allah janji Nabi, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Riwayat Bukhari wa Muslim. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, dia lakukan dengan penuh keimanan, keyakinan, dan juga keikhlasan, hanya mengharapkan ridho Allah yang ampuni semua dosanya. Jadi inilah saya sampaikan pada ta'lim kita di bulan Februari yang lalu menjelang puasa. Rasulullah itu kalau sudah masuk bulan Ramadan tidak pernah berdoa lagi, ya Allah panjangkanlah umur saya, berikanlah keberkahan umur saya di bulan Ramadan. Yang ada, Allahumma sallim li Ramadan. Ya Allah berikanlah aku keselamatan, kesehatan, biar bisa puasa tuntas di bulan Ramadan ini. Dan terimalah amal ibadah puasaku, dan kembalikan aku seperti orang yang baru dilahirkan. Makanya kalau kita ini puasa dengan keimanan, apalagi puasa yang kita jalankan ini dapat menjadikan kita bertakwa kepada Allah, dan dijadikan puasa ini sebagai awal kehidupan untuk kita mengembalikan ke titik nol, seperti Allah ciptakan lagi. Kullu mauludin yuladu fitrah, maka pastilah matinya dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah sudah tidak berbalik lagi dengan dosa kita. Ini kita harapkan di penghujung bulan suci Ramadan, makanya kita buktikan bahwa kita itu berpuasa penuh keyakinan, penuh keikhlasan, maka kita lebih banyak di masjid. Kalau orang soleh, kita mengikut Nabi 10 terakhir ini belum keluar kemana lagi. Di mana adanya? Di masjid. Itikaf. Sunnah Nabi, walaupun ini sunnatun muakkadah, nggak diwajibkan.
Tapi Nabi tidak pernah meninggalkan. Kemudian para sahabat Nabi, sampai Rasulullah meninggal, istri-istri Nabi tidak meninggalkan itikaf. Tapi kita ngaku umat Nabi Muhammad, kita menjadi pengikutnya, ingin mendapatkan syafaat. Kok 10 terakhir jadi itikaf? Berarti kita belum dengan iman bahasanya. Kalau kita punya keimanan, kalau kita punya keikhlasan, 360 hari Allah cuma minta 10 hari. Kita nggak ikhlas juga itu. Padahal Nabi bilang, "Man shoma Ramadhana imanan," dengan penuh keyakinan bahwa setiap amal kita akan dibalas dengan berlipat ganda. Yang sunnah disamakan dengan kita melaksanakan sholat yang wajib yang Ramadan juga. Hadis itu sahih. Sampai Nabi itu bawa anaknya, bawa istri-istrinya ke masjid, suruh ikut. Begitu 10 terakhir ini Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Ya gimana ya? Kalau saya sampaikan, coba nih bapak duduk yang benar kan? Duduk gitu kan? Kakinya di atasin kan? Nah gitu, diikat itu Pak, kaki sama pinggang. Supaya kenapa di malam-malam itu Nabi itu ahya lailahu, menghidupkan malamnya dengan zikir. Apa zikirnya? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya bertanya, semua nggak ada lagi bacaannya? Enggak. Qul Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba, siapa yang tadi malam bisa membaca itu 7.000? Ada nggak? Dan yang 7.000 tadi malam 700 kali. Ada nggak? Nggak ada juga. Dan jangan 700 kali, 70 kali. Nggak ada juga. Dan 7 kali dah. Abong. Kan kita ini kan 8 rakaat bagi 4 ya kan, mewitir ya kan. Sebelumnya kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Setiap 2 rakaat kita baca lagi witir gitu kan. Lucu tuh. Jangan-jangan gak ada itikaf di sini? Ada nggak? Hah? Berapa orang? Masjid saya 360 Pak. Paman saya masjidnya At-Taqwa itu 1400. Dari Bandung, dari Banten, dari Cirebon, At-Taqwa di mana? Saya itu 360. Kalau dia ustaz, dia mahasiswa, kasih sarung, kasih koko, kasih uang 300.000. Penuh tuh Pak sampai luar, makan aja. Tadi malam masak berapa? Dia bilang 30 kilo. Masih aja tuh Pak, kurang. Daging ayam. Kenapa? Kita sudah jalan 26 tahun. Itu jalannya 26 tahun. Pokoknya cari uang yang buat oleh 3. Kan ini sunnah Nabi yang dilupakan. Cuman malam gak boleh tidur semuanya. Gak boleh ada tidur, kemudian bangunin. Nah, karena Nabi ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi itu menghidupkan malamnya, dan kalau ada yang tidur dari keluarganya dibangunin. Ayo Ustaz, sahih nggak di Ustaz? Sahih. Nah, tapi karena kita nggak punya keimanan, nggak punya keikhlasan, biasa aja malam ini gak ada bedanya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka kama lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr.
Sungguhnya kami turunkan Quran ini ya pada malam bulan Ramadan, terutama 10 terakhir. Syahrul Ramadan alladziina unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkan Al-Quran ini di bulan Ramadan, fungsinya menjelaskan sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup, sehingga hidup kita itu bisa membedakan mana yang jalan ditunjuki oleh Allah dan mana jalan yang dimurkai oleh Allah. Saya anak istri saya sempat di masjid. Saya dulu nggak mau keluar, Pak. Kalau udah terakhir gini saya nggak mau keluar, karena saya pesan dari paman saya, Merali, udah Kalimin kalau jadi ustaz, lu harus itikaf. Semua itu dia. Kalau kelas 3 aliyah dia mau keluarkan, dia bilang, dah tinggal lu. Kalau lu kesulitan dalam hidup, baik itu urusan dunia dan akhirat, lu itikaf. Sejak itu saya, Pak, walaupun saya di Belanda, saya terbang ke Mekah. Selama saya 7 tahun sana, saya masih terbang. Dan bercuti, saya nggak pernah 12 tahun saya itu di luar nggak pernah pulang. Kalau keluarga saya mau ketemu di Mekah. Dan kita itikaf, bisa bapak saya, ibu saya, kakak saya, adik-adik saya, kita Mekah. Ngapain? Kenapa? Bapak umpamanya gini, kata Pak Prabowo, presiden kita bilang, lo kalau datang di bulan biasa, ya gua kasihlah atas tanda kesetiaanmu 1 juta. Kalau datang bulan suci Ramadan 10 juta. Tapi kalau lu datang terakhir 10 terakhir ya nginep di rumah di istana, lu pulang lebaran saya mau kasih 700 juta. Berebut orang. Berebut nggak? Padahal Prabowo belum tentu omongannya itu benar. Belum tentu Bapak nginep itu dikasih 700 juta. Tapi Allah bilang, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqq. Hai manusia, sungguhnya janji Allah itu pasti benar. Nah, kita ini yang beriman, yang harus percaya, ada enggak dalam Al-Quran firman Allah yang salah? Ada enggak? Kalau sekiranya itu bertentangan dengan hati nurani manusia, ada yang namanya ayat mansukh, diperbaiki. Berarti udah gak ada kesalahannya, dikoreksi. Karena ada ayat nasakh mansukh. Makanya Allah bilang dzalika kitabullah raiba fihi. Ini kitab Al-Quran yang di dalamnya isinya nggak ada yang meragukan. Ini menjadi petunjuk bagi setiap manusia. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Quran ini dari sisi Allah. Yang benar itu hanya datang dari sisi Allah, dan kamu ragu. Nah sekarang saya tanya, Bapak percaya kalau Bapak beribadah tadi malam itu 1 hari, ya, sama dengan mendapatkan nilai ibadah 1000 bulan? Percaya? Kenapa Bapak nggak lakukan? Bohong. Kalau percaya, jalankan. Kenapa? Percaya itu iman. Al-imanu laisa binutqi faqat. Islam itu bukan sebatas kita ucapkan, tapi harus kita serasikan antara ucapan kita, keyakinan kita, dan amalan kita. Dan tutup rumah, Pak. Malam terakhir kunci ceklek, kita ke masjidnya. Saya ingat ya, kalau kita tuh orang takwa pasti nggak ada guru-guru itu yang
10 terakhir ada di rumah nggak ada. Anaknya pun bisa ke masjid, istri ke masjid. Saya punya ponakan kecil, tidur, nggak apa-apa, biar aja. Biar biasa. Sekarang untuk mengukur orang saleh, yang pertama berkaitan dengan tempat. Di mana ada orang saleh? Ar-rajulus salih qalbahu mu'allaqu bil masajid. Orang yang saleh itu orang yang hatinya selalu punya keterkaitan dengan masjid, terutama 10 terakhir. Nah, ini makanya kenapa ada hadis Nabi. Saya nggak tahu disampaikan belum di sini. Man soma Ramadhana, siapa orang yang berpuasa imanan dengan penuh keyakinan, satu, bahwa percaya dengan puasa ini untuk memperbaiki kehidupan kita. Percaya nggak? Puasa ini dapat menjadikan diri Bapak untuk menjadi orang takwa. Takwa apa? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Itu ada ditamanni, la'alla ditamanni. Untuk berharap dengan puasa ini Allah jadikan kita orang yang bertakwa. Makanya belum tentu orang puasa takwa, kecuali orang yang punya persekutuan dan dia pelajari maksudnya takwa ini apa. Satu, yang tadinya orang itu suka marah jadi orang sadar. Satu tuh Pak. Kalau orang hidupnya mengedepankan emosional, gagal semua. Gagal. Dia nggak bisa bernegosiasi, dia nggak bisa lagi berpikir, dia nggak bisa lagi mencari solusi. Kalau orang sudah nggak punya daya tahan untuk memanage dirinya. Makanya kalau tanya siapa orang yang paling lemah, orang yang tukang marah. Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat, orang yang tukang marah. Bukan. Orang yang kuat, orang bisa mengendalikan diri. Makanya puasa ini kita harapkan pertama dapat merubah karakter kita. Dari orang yang suka marah menjadi orang yang sabar. Makanya Pak, kita marah itu karena kita berhubungan dengan lingkungan, dengan manusia. Ketika kita itikaf, kita diam. Sekarang kalau ada orang berpuasa tapi dia masih marah-marah, ada nggak pahalanya? Nah, habis. Udah 10 hari terakhir nah, dek, maaf ya nih uang terserah mau ikut masjid atau tidak. Pokoknya gue mau ikut. Gue hanya kenal Allah. Sampai boleh nggak kita berhubungan lagi kita? Sampai dilarang Pak. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Sama istri kita jangan sampai ketemu dulu. Udah diam aja. Udah 350 hari silahkan buat tiap hari. Tapi 10 hari jangan, kata Allah. Kenapa? Sampai betul-betul kita itu ikhlas bahwa 10 hari ini bukan milik kita, milik Allah. Itu wahtisaban, hanya mengharapkan ridho Allah 10 hari terakhir. Yang bagaimana kita jadi orang yang bertakwa? Peranata dan aturan yang Allah kendaki saja selama kita puasa kita langgar. Padahal Bapak tahu, kalau pada sebelum kita puasa ini miskin, kalau kita puasa kita diterima, berubah jadi orang kaya. Percaya? Saya tanya, percaya nggak? Bapak senang miskin, senang kaya? Kaya lah. Kalau miskin gak enak. Kalau orang kaya mau ngapain aja senang kok. Ada orang susah, nih uang, enak. Ustaz dari mana? Puasa ini bisa berubah dari orang yang miskin jadi
Percaya? Syaratnya takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau puasa Bapak Ibu, benar-benar Bapak jadi orang yang takwa, yang tadinya tukang marah, sabar, yang tadinya medit, royal, yang tadinya orang itu susah senyum, senyum, yang tadi tukang dendam, pemaaf, yang tadinya pamrih hidupnya, matre, ya Allah ikhlas. Dan kalau kamu punya masalah, Allah akan berikan solusi. Kalau masalah ekonomi, siapa yang berhak memberikan rezeki? Siapa yang bisa merubah diri kita? Siapa yang mendatangkan kemuliaan? Allah. Bapak dipanggil sementara itu jam berapa dia datang, tapi Allah yang suruh. Nginep lo di masjid, itikaf. Gak ada yang bergeming. Apa Bapak percaya Bapak mengaku sebagai beriman? Gak tahu. 10 terakhir dia masih tidur di rumah. Masjid Pak, Bapak ngapain kayak nyender kayak begini? Bacanya apa? Siapa yang gak bisa? Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya kan? Dan Engkau sangat mencintai orang yang minta ampunan. Maafkanlah aku. Berapa susahnya? Dah yang penting pakai kain, pakai apa, penyender di sini. Lu kayak orang gila Pak, yang gua gila. Menuntut perubahan dalam hidup saya. Maka itikaf itu dapat mengembalikan kehidupan kita dari nol bisa mencapai apa yang kita dambakan. Bahkan Allah bilang, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau Bapak malam ini bertawakal, sudah Bapak tidak lagi menyerahkan hidup kita kepada istri, pada suami, pada anak, pada keluarga, pada atasan, Bapak serahkan kepada Allah, maka Allah akan cukupkan semua apa yang kita inginkan. Percaya? Kalau nggak percaya, ngapain Bapak ngaji? Ngapain Bapak puasa? Maka saya bilang, ya Allah, 10 terakhir. Saya kadang-kadang malu, Pak. Ya kan, ada ustaz datang umpamanya mau ceramah dia. Itikaf di mana ustaz? Saya belum sempat ustaz. Saya batalin, nggak usah ceramah. Ini orang itikaf semua. Karena nanti kalau makan indah Allah, dia takut nama. Mau dewan dakwah pusat saya bagi. Puasa di mana bos? Terus itikaf di mana? Aku nggak itikaf. Ya udah, dia pendengar aja. Ya nggak boleh ceramah, jangan itikaf. Ya kalau nggak itikaf jangan ceramah, aku malu. Karena ini yang terawih ini, menunggu ini, membuka puasa bersama, menunggu semua itikaf. Dan setelah itikaf, kabarmatan indah Allah aku nama alat. Akhirnya mendatangkan ke muslimin orang mikir, bukan itikaf wah. Terus terang aja, saya belum itikaf, Ustaz, saya naik ceramah di situ. Saya nak terima ketua DKI. Ceramah apa itikaf Ustaz, buat di dewan pusat, bagus ceramah. Nggak batal dulu Pak. Kenapa? Itikaf ini bukti bahwa orang itu puasa betul-betul dengan penuh keimanan dan ingin melakukan perubahan. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillahi. Kalau Bapak malam ini tahajud, Bapak malam ini juga witir, Bapak malam ini baca Quran, Bapak malam ini juga, kan malam berapa ini? Hah? 25. Gantung. Udah ini gak ada malam ganjil, semuanya genap ya, kesebutan. Udah Bapak, saya suka juga begini Pak. Jadi masjid ramai itu biasanya kan ramainya malam ganjil banget. Sekarang malam ganjil ramai. Apa lah bagus bilang. Kenapa? Insya Allah Pak tadi, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Serahkan hidup Bapak semuanya. Ini Al-Quran sebagai mujizat. Kalau Bapak baca,
kita kayak dipecutin. Kalau bapak nggak malu, saya ngomong begini menjadi bapak jaga. Kalau bapak malu, masih punya iman, masih punya hati nurani, dan belum terlambat. Nanti malam rame-rame di sini, sahur di sini, sampai habis suruh pulang. Nah, ini puasa aja susah. Bener Pak, saya nyari duit buat itikaf itu 283 juta. Saya mau itu belum tentu kan untuk makanannya. Udah lu gue nyari. Alhamdulillah dapat. Jadi itu setelah puasa saya cari dapat. Tidak mana dapat 780 juta. Dan ini buat santunan Ustaz. Karena memang yang saya undang itikaf yang khusus itu Ustaz dari Muara Gembong, Tromongkunin ya, dari Pakis, dari pokoknya utara. Kalau yang di sini gue bilang lu udah banyak duit, nah di sana itu udah punya duit. Kita kasih 700.000 per orang. Ada 47 orang dari sananya. Dan itu kita khususkan. Kenapa? Kasihan mereka dapat THR di mana? Ya dengan itikaf kita kasih dia pulang nanti. Ya kan, kasih anaknya pada datang dan ada sana. Sambil dia kembali bawa anaknya ke mall istrinya kan. Kasih. Insya Allah Pak, kalau Bapak yakin, ya kan Nabi bilang ya, Lailatul Qadar itu umumnya antara 27 dan 29. Itu umumnya. Kemarin kita mulai puasa itu hari apa? Kamis. Ya. Bapak tandain. Dan nanti kita membaca Lailatul Qadar itu sudah ada ketentuannya. Ini 25 ya kan, karena enggak kamu malam Jumat lagi ya. Nah ntar malam nih Pak rame. Kalau Bapak di Mekah coba lihat dulu, khusus paling rame malam ini. Ya, kalau kita mulai puasanya itu biasanya lewat dari hari Jumatnya sebelum Jumat banyak juga. Kemarin kan dari 25 ya. Terus 27 kalau dia itu tanggalnya sempurna 29. Itu biasa, amin. Ustaz nggak ikhlas. Loh, Allah suruh kejar itu, buru. Lailatul Qadar. Satu malam sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa hari? 80. Ada yang kata 83 kali 360 hari. Berapa hari Bapak ibadah? Emang kita yakin boleh kita sampai 83 tahun, 84 tahun? Belum tentu. Makanya dapat malam ini sama dengan hidup sudah 83 tahun. Kalau tiap malam hidup Pak cukup. Siapa sih yang orang hidupnya tidak pernah meninggalkan ibadah? Pasti kita pernah masa lalu kita. Insya Allah di bulan suci Ramadan ini dengan kita isi, dengan zikir, dengan sholat, Pak tercover itu. Di waktu kita muda sering meninggalkan sholat, ya maka tercover dengan malam ini. Dan insya Allah akan muliakan hidup kita. Kenapa? Tadi saya bilang, coba diperiksa surat At-Talaq kita. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Malam inilah Allah jadikan malam penentuan. Siapa yang bilang? Allah. Penentuan siapa yang tentukan akan menjadi berubah baik hidupnya. Nah, surat Ar-Ra'd ayat 12, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Malam ini siapa yang ingin melakukan suatu perubahan, silakan, kata Allah, aku akan berubah. Yang hidupnya tadinya susah jadi penuh kemudahan. Yang tadinya hidupnya miskin jadi orang kaya. Yang tadinya hidupnya itu gelisah menjadi orang yang pandai bertawakal kepada Allah. Terus dijamin itu sampai Allah bilang ujung ayat surat Ar-Ra'd itu, wa man aradallahu bisu'in fala maradda lahu. Tapi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu udah dibukakan pintu ya Allah, masuk, nggak mau masuk.
minta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, nggak mau juga berdoa kepada Allah. Dan aku pun menolak baginya untuk dia minta dirubah hidupnya. Itu baca Bapak ya. Jadi puasa ini adalah hari untuk melakukan suatu perubahan. Maka dikatakan oleh para ulama, baik ulama salaf dan juga ulama astariyah seperti sekarang ini mengatakan anna sauma Ramadan syahrul tadribatu lirruhi. Puasa bulan Ramadan ini adalah bulan latih kita untuk memperbaiki ruh kita, hati kita. Makanya suruh anak-anak itikaf. Kalau kita kesulitan ngajak mereka, coba kita hidupkan malam ini. Kita pasti makanan, biar kita miskin. Pak, Malaysia itu terbiasa. Bapak pergi ke Singapura masjidnya, ya sudah Ramadan itu orang luar biasa. Saya pernah hidup di Malaysia. Ya kalau di masjid jangan tanya, yang namanya udah malam-malam 10 terakhir ini, semua kori-kori yang terkenal, Abdul Basit, Abdul Somad, ya, tabloid di Al-Azhar itu udah, ya orang Al-Azhar di Al-Azhar, orang-orang yang dibuat Al-Azhar Hussein, ya kan? Kalau di Kaironya, udah nggak sampai subuh itu berhenti sahur, oh ini macam-macam. Kita dengerin, nyimak gitu Pak. Ya itu kalau di Mesir orang itikaf itu ada satu kori baca Quran. Dia baca biasanya Tobit bin Sauli, Husairi. Itu kalau masih hidup dulu, masya Allah. Kita tuh saya senang, karena saya tinggal tuh di Masjid Al Azharnya, di pintu selatan Jati. Nah saya dikasih kamar di situ kebetulan di kita kota Damun. Jadi saya tahu persis kalau Ramadan itu jadwal ini. Dan alhamdulillah karena di sini saya terbiasa itikaf, saya dikasih kamar di masjid. Saya nggak tahu tuh Pak. Itu dulu Pak Rosidi di situ kan. Satu lagi Marbawi di situ. Saya buka kamarnya. Dekat dasar atas saya dulu ada Hikmatiyah, Gulbuddin. Di tingkat 3-nya Abdullah bin Azam. Di zaman saya, kapan kemudian Abdullah bin Azam yang berstina itu mati bom juga. Alhamdulillah ketua presiden saat Front Islam saat di Aljazair, Gibran, dengan saya pas berdampingan. Alhamdulillah saya dipertemukan orang baik. Ternyata semua mereka itu cinta itikaf. Kalau saya ada undangan, Ahmad, kamu kemana? Ini malam ganjil. Itu Hikmatiyah, Gulbuddin, semua tanyain. Kita berdiri. Kenapa? Karena itu sunnah Nabi. Kalau kita ukur, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada dalam kehidupan Nabi contoh yang baik itikafnya. Nabi itu sampai buat kemah, istrinya di dalam kemah semua itu. Nabinya duduk di depan pintu kemahnya. Sahabat bertanya, sahabat lalu membacakan ayat, ya Rasulullah, benar nggak ayat ini dibaca? Dipanggil Abdullah, ya Abdullah, bacakan Al-Quran yang benar. Jadi kisah tentang orang suami istri itikaf itu, nah, Bapak baca sifat-sifat itikaf Nabi, baik dalam bulu marong. Maka kita nggak mencontoh Nabi dalam ibadah sudah susah, apalagi yang lain. Bagaimana Allah menjadikan puasa kita bertakwa kepada Allah? Mungkin 1 sampai 20 belum. 10 terakhir adalah sabar, ya kan? Sekarang saya tanya deh, udah bayar zakat belum sekarang? Wah. Ada yang belum bayar zakat? Zakat fitrah. Udah ya? Itu orang soleh. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah wasari'u ila magfiratin. Nama ayat lain, segerakan dirimu mendapatkan pengampunan. Puncak pengampunan dan mensucikan jiwa kita zakat. Dibayar sekarang. Jangan nyusahin panitia lagi. Maksudnya
bayar zakat itu malam hari raya. Gimana mencari mustahiknya? Bayar Pak sekarang kalau bisa. Panitia ambil zakat itu baginya jangan sekaligus nanti. Setiap ada tetangga yang miskin, ibu nggak punya beras, kamu ambil aja zakat. Sini biasanya bagi zakatnya kapan? Sebelum takbir. Orang udah susah disusahin lagi. Ya kan kalau udah takbiran semua udah mahal, daging udah mahal, bandeng udah mahal, pakaian udah tinggal sisanya, ya kan? Coba kau dibagikan sekarang, Pak. Kan dia bisa milih tuh. Di daging juga masih bisa, daging sana gitu kan. Barang taruh di kulkas. Sekarang kan udah punya kulkas semua. Ya kadang-kadang saya sedih. Bu, ini malam lebaran udah punya uang. Bahagia dong, gimana Ustaz bahagia? Paling nggak sebagi-bagi buat anak saya lah. Habis saya juga bingung, di akhir malam baru nggak tutup, ya kan? Sudah tutup Pak, malam lebaran itu jam 10 udah tutup semua, habis sudah. Coba kalau Bapak bagikan 5 hari ke, ya 4 hari ke sebelum lebaran, dia nanti itu punya. Yang tadinya dia nggak itikaf, dia itikaf malamnya. Ya kan? Udah alhamdulillah beras berpunya, daging berpunya, kan kayak itikaf aja kata Ustaz saat ini siapa tahu Allah rubah kan kita. Bisa nggak? Bisa. Nah ini yang saya sampaikan. Jadi itikaf itu adalah harapan kita untuk bisa melakukan perubahan dalam hidup kita secara reguler. Nih. Nah yang kedua, Bapak, disinilah saya ingin sampaikan. Kalau saya tanya, buat apa Allah? Buat apa? Bapak, di samping buat petunjuk dalam rangka Allah ingin memenangkan kita. Bapak yakin Al-Quran mujizat? Harus yakin. Kita yakin. Orang-orang musyrik bilang apa? Wah, Muhammad ini jago dan mantra sihir. Ketika dibacakan Quran itu seperti tikus itu dipotongin sama kucing. Bapak lihatnya kalau kucing yang punya kelebihan, Pak. Ada tikus di atas dipotokin, pandang matanya. Jatuh nggak? Jatuh tuh tikus. Karena saya pencinta kucing, Pak. Kucing saya tuh tulangnya 3 gitu kan, butuh tebul. Jadi kalau dia lihat tikus itu mata kita gini, oh, melotot, jatuh tikus tuh. Jatuh itu Pak tikus. Nah, begitu pula nih orang musyrik, ya. Kalau memang dia itu masih hatinya bagus kayak Umar, ceritanya kan Umar tuh masuk Islam, awalnya dia nampar adiknya siapa? Adiknya siapa namanya? Perempuan. Yang dulu beriman siapa? Hah? Siapa Bu? Fatimah. Cepret. Fatimah nangis dan enggak. Datang ke Rasulullah. Wahai Fatimah, kenapa kamu bengap begini? Kakakku, aku bacakan Al-Quran. Hatinya mengetap, langsung menamparku. Kamu marah? Tidak, alhamdulillah. Kakakku mau mendengar Al-Quran itu. Apa yang dia katakan? Dia bertanya, dari mana syair-syair itu kau dapati? Aku nggak sampaikan, katakanlah ini adalah dari Allah. Dibacakan lagi, marah lagi. Ketiga kali bacakan, ya Fatimah, ajarlah aku. Pada orang yang mengajarkan syair itu, dia kan nggak ngerti wahyu. Datanglah ke Rasulullah, minta maaf. Wahai Muhammad, aku minta maaf menyakiti adikku. Aku tidak pernah tanganku itu keras pada wanita, walaupun aku seorang preman. Tapi kali ini aku tidak sadar. Ada apa? Hatiku seperti dipecut. Hilanglah keseimbanganku mendengarkan itu. Nah, itulah Pak Quran. Makanya kalau orang yang penuh setan panas dia dengan Quran. Ngaji ini panas nih.
Tapi kalau dia memang sudah hatinya itu dapat hidayah, senang, makin senang, makin senang, makin senang ngaji. Nah itu tandanya bahwa dia ini orang yang dapat hidayah. Tapi kalau orang ngaji lama banget, Ustaz, udah suruh mesti terusin aja gitu. Belum 10 menit Pak, habis bunyi begitu tunggu 10 menit baru suruh. Sekarang matahari baru mulai meletek gitu, nggak boleh. Itu waktu tahrim ya, tunggu 10 menit. Nah ini dapat ciri-cirinya. Makanya kalau kita bacakan orang Quran itu belum muak, belum muntah, belum ngadat, tandanya orang itu kemasukan jin dan setan. Kapan? Makanya dibilangnya wala taj'alu buyutakum maqabir bal yaqra'u ma tayassara minal Qur'an min suratil Baqarah. Jangan menjadikan rumahku sebagai kuburan. Kata Allah ya, maka bacakan Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah. Kalau banyak jin, jinnya kabur. Kabur jin. Apalagi pada orang jin, ya kan? Nah, ini mukjizat Al-Qur'an di antaranya adalah sifahu wa rahmatul lil mu'minin. Nah, ini kita lihat. Maka dikatakan, itu tuh aku nabi sudah hadir Quran. Makanya Quran ini kami jadikan seperti datangnya gurab. Gurab itu burung Arab yang berantem. Sedangkan Qabil dan Habil lagi bingung. Ini gua bunuh ini ya, abang gua mau ngapain berikutnya? Dan kan gurab habis ribut mati digalikan kuburan gitu. Dan dipendam. Oh kata Qabil, aku pendam lagi. Nah seperti itu Al-Quran solusi Pak. Maka kalau kita baca ini nanti Quran lagi ya, saya sampaikan dulu macam-macam mukjizat. Kenapa Nabi Musa diberikan mukjizat tongkat? Ada yang bisa jawab? Karena bapak angkatnya, musuhnya Fir'aun itu mengandalkan tukang sihir. Untuk mengalahkan Fir'aun dan tukang sihir itu nggak mungkin Allah berikan stand, akak, nggak mungkin diberikan rudal, gitu kan? Nah diberikan tongkat yang mirip dengan sihir. Maka begitu Fir'aun bilang aku melihat kekuatanmu, apakah kau seorang utusan Tuhanmu atau bukan? Kalau utusan Tuhanmu, sepengetahuanku kau punya senjata untuk mengalahkan musuh-musuh. Silakan. Nah, Allah sudah tes ya Musa. Wa fi aiman. Apa itu yang tangan kanan? Ayat asal. Untuk apa kau gunakan? Aku gunakan untuk mendot pakaian mendot batang pohon. Tahu mendot Pak? Kalau tinggi diseget gitu kan. Tongkat itu kan ada gininya. Aku seget, setelah itu kontak usul makan. Ya. Sekarang bukan hanya itu, lemparkanlah tongkatmu. Begitu lemparkan tiba-tiba keluar akan menerkamnya. Takut Nabi Musa, lari. La takhaf, jangan takut. Emsik kama amsaka, sebagaimana kamu menyentuhnya seperti pertama. Dipegang aja tuh Pak, kalau letak jadi tongkat lagi. Makanya begitu didatangkan tukang sihir, kata Musa, siapa yang lemparin duluan sihirnya? Gitu kan? Kata tukang sihir, aku loh. Itu lemparin keluar kubus, tambang-tambang jadi keluar. Siap menyerang semua orang. Kata Allah, lemparkan tongkatmu ya Musa. Dimakan semua itu Pak. Tambang-tambang itu habis. Nah begitulah sifat mujizat untuk mengalahkan musuhnya. Bapak di Quran mujizat bukan? Mujizat. Mujizat untuk apa? Untuk mengalahkan musuh, ya kan? Kemarin ini dikejar oleh Amerika dan oleh Netanyahu. Kenapa? Karena dia selalu menggunakan Quran. Itu orang-orang Syiah kan, walaupun dia bilang Syiah kan dia Quran tuh. Senjatanya ini dibacakan ini itu. Bukan seorang Syiah apa? Ya. Kenapa itu tokoh-tokoh Hamas diburu oleh Israel dan Amerika? Karena memegang Quran, menjadikan Quran sebagai senjata, jaga petunjuk. Nah, raja-raja Arab yang ikut Amerika dimusuhi enggak? Maunya Presiden Amerika itu
ngikuti mereka, tapi tetapnya orang Islam mengikuti Al-Quran. Makanya paling dimusuhi. Kenapa? Dia tahu, karena dia tahu. Selama umat Islam itu berpegang teguh dengan Al-Quran, tidak bisa kita kalahkan. Kenapa? Dia dimenangkan oleh Tuhannya berdasarkan mukjizat. Coba Bapak perhatikan. Oleh karena Al-Quran bukan mantra. Untuk menjadikan itu sebagai Al-Quran sebagai mukjizat, Bapak dalami. Bapak percaya bahwa sumber pengetahuan Al-Quran Allah tantang kok. Lau kana al-bahru midad, sekiranya air lautan itu berubah menjadi tinta, ditambah lagi sebanyak air lautan yang ada menjadi tinta, terus semua pohon ditebang jadikan pena untuk nutul ke air lautan, lana kejalbah, laut itu akan kering sebelum kamu selesai menuliskan ilmu Allah yang termaktub dalam Al-Quran. Dan contoh paling gampang. Ustaz, bagaimana kita membuktikan bahwa Quran sebagai mukjizat? Satu, tadi kita bacakan aja lah. Ya, kalau orang itu lagi sedih, datang ketenangan jiwa. Baca pun suaranya doang ya Pak. Bapak ditanya umpamanya, mana yang lebih Bapak cintai? Ibu, bapak, istri, anak. Mana yang dicintai? Hah? Anak, istri. Dan kalau itu susah juga. Bapak punya uang 10 juta, punya orang tua, masih hidup dua-duanya. Bapak cukupin istri anak dulu atau orang tua dulu? Bukan harusnya. Menurut Bapak anak istri Pak ya? Benar? Bu, kalau dikasih uang 10 juta sama suami, yang ibu belanjain, ibu penuhin kulkas ke mertua dulu atau kulkas ibu? Bu, kulkas siapa dulu? Siapa yang bilang itu? Yang bilang mertua siapa itu? Jangan terlambat ketemu saya, Bu. Kalau dulu saya sekali ini, Bu. Itu Pak wanita yang soleha. Dari mana Ustaz? Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin. Ya Muhammad, Nu'man Yahudi ini bertanya kepadamu karena istrinya pelit, Yahudi tenang. Yahudi itu gini Pak, kalau anak sudah dewasa itu menjadi milik negara. Itu Yahudi sampai sekarang. Di Belanda itu kalau anaknya 17 tahun dipanggil kita. Saya kan ada bapak mak angkat saya sana. Begitu saya uang sosial reading saya itu melalui bapak angkat saya dipanggil terus. Emang kamu masih bapak ibumu? Ini lihat bukti pemerintah mentransfernya. Ya, kamu nggak bisa pegang uang. Mama saya, bapak saya bilang begitu. Dipanggil kedua, kamu nggak percaya sama anakmu? Kata ibu saya percaya, cuman gimana ya? Kami kebiasaannya berbeda. Kami orang Islam. Kata bapak ibu. Enggak, baik. Sekarang anakmu kita sudah kasih studio, artinya apartemen dikasih sudah. Ini dari 1.800 dikurangi ya menjadi 1.200. Sisanya buat untuk apartemen anakmu. Itu Pak. Jadi nggak boleh kita semua orang tua kan? Kenapa? Nanti kalau saya sudah sukses, nggak boleh saya serahkan uang saya pada orang tua. Kalau saya punya istri saya pegang, ya kan? Sekarang saya tanya, kalau dalam Islam itu, kalau kita punya pencarian, yang pegang siapa? Suami atau istri? Istri, tetap istri Pak, nggak dilanggar itu. Wal mar'atu ra'iyatun ala amwali zawjiha wa auladiha.
tugas seorang istri itu menjaga harta suaminya dan menjaga anaknya. Jadi istri itu tuh menjaga uang kita. Benar. Nah, disitulah makanya kalau beli istri yang salihah, ya kan? Kalau kamu istrimu itu yang kau pilih kesolehannya, maka tanganmu bersih dari lumpur, dari debu. Artinya kamu udah aman lah, tahu dia. Istri yang salihah itu selalu mengutamakan orang tuanya. Kalau kita cari siapa orang yang paling kita cintai, Mak? Istri, anak, atau ibu? Ibu. 4 kali baru ayahmu. Baru 5 kalinya istri, anak-anakmu. Secara logika benar nggak? Logika kita benar nggak? Yang paling kita sayangi ibu kita benar. Coba istri kita ini udah dia bilang I love you papi, nggak berhenti bilang I love you papi. Kira-kira kalau kita struk 5 tahun nih ya, dia berani nggak ngurusin? Nyabokin, mandiin, nyuapin, pasti nggak, Pak? Belum tentu. 7 bulan aja menjadi laki-laki lain banyaknya, ya kan? Tapi ibu kita ngurus kita dari hamil, ya kan? Lahir, nyusui 2 tahun, Pak. Begitu kita lagi digendong kencing, pernah nggak kita dipukul? Ya kencing. Dia lagi makan, kita makan, ya kan? Makan, tak tahu kita buang air besar. Yang diurus tuh kita dulu atau dia terus makannya? Diurusin dulu kita nih anaknya. Coba bayangkan, Pak. Ada nggak batasnya kasih sayang ibu? Nggak ada. Sepanjang kehidupan kita. Tapi sayangnya suami, sayangnya istri pada kita sepanjang jalan. Selama kita masih punya uang, kita masih bisa menyenangkan dia. Begitu kita itu ya jalan miring gitu, udah pensiun gitu kan, sama nggak cinta kayak dulu? Kalau sama solehah, ya kan? Itu contoh, Pak. Tapi orang tua kita nggak pernah berubah. Makanya Allah bilang, "Kul ma anfaqtu min khairin falil walidain wal aqrabin." Apa saja yang kau akan nafkahkan, yang pertama untuk ibu bapakmu, baru istri dan anak-anak. Makanya bangga lah kalau bapak punya menantu anak mamahnya, ya, disolehkan, disoleh. Dia peduli sama mamahnya, dukung tuh, nah ikutin suami, bener. Nanti kalau bapak juga seperti mertuamu, pasti seperti bapak juga. Itu pelajaran, Pak. Nah inilah petunjuk Quran. Kalau bapak ini punya menantu, ya, menantu bapak nggak ingat lagi sama bapak emak, ya kan? Sampai dia kuasai anak kita sebagai suaminya itu, mau bulu bulu disetir, tersinggung nggak kita? Tersinggung, Pak. Bohong itu obat tersinggung. 10 tahun itu orang menikah itu, betulan mertua saya itu Kristen, ya. Kristen, dan dia ya raja Sitorus lah. Mereka kenal B di Jakarta itu raja dia. Saya bilang selalu di ibu saya, mah kalau mama nggak Islam, kasih sayang saya begini sebatas cuma mama hidup. Kalau mati besok saya nggak bisa doain, nggak bisa ngapa-ngapain, mah paling mendem doang. Ya mama tahu gitu kan. Tapi gimana? Bapakmu kan Kristen. Lama saya rayu dulu, Pak. Sampai meninggal mertua saya urusin baik-baik. Ya bisa doa kan. Begitu bawa ke Medan, sampai nganterin pesawat, udah saya di sini. Ngapain saya ke sana? Saya nggak ngapain ya, istri saya. Tidak cukup waktu hidupnya. Tapi dia bilang apa? Mama sudah puas. Kamu sudah banyak baik-baik sama. Sampai ibu saya itu, mertua saya meninggal, yang lain nggak boleh dekat. Dikaramus, Pak. Aku nggak tenang. Kalau kalian dekat, susah jauh. Mana panggil Salihin itu sama kan itu? Karena Islam gua, Pak. Panggil kita sama Mbak Ana, saya, istri saya. Sampai, mah, syahadat mah, asyhadu anna ilaha illallah. Mama tahu dia benar itu Islam. Hidayah sih sama, benar.
Padahal kemana-mana saya bilang, kalau mama ini sekarang ke umroh susah. Tapi apa dia bilang? Yang penting mama tenang, nggak ada kaliannya. Dia bilang, ya udah meninggal pasti tangan saya berdua itu. Kita ngapain bang? Apa mas bilang? Udah urusan mama sama Tuhan. Udah kita lebih baik sangkanya. Karena kayak gini. Begitu Pak. Jadi itulah kalau kita lihat Quran bahwa ada solusi, benar-benar memberikan kepada kita itu petunjuk, pasti tidak akan salah. Kalau kita meneliti dari Quran, makanya wa may yatawalla anhu min ayatillah lahu adzabun syadid. Barang siapa yang berpalingnya dari ayat-ayat kami dalam kehidupannya, maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Terutama mengenai tentang kehidupan dunia ini. Itu surat Al-Hadid. Ya, ayat 19, ayat 20. Diulang lagi. I'lamu annama al-hayatid dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasur fil amwali wal aulad. Kama sadaqaisin adzabal kufarun nabatu summa yaitu musbarra. Setelah itu wa fil akhirati adzabun syadid. Waridwan minallah waridwan minallah wa man hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Ditutup. Jadi ini hidup dalam saat kita tertipu. Ikuti saja petunjuk Allah. Makanya kalau kita lihat nanti macam-macam mukjizat yang banyak kita bahas ya. Qul la in tamatul insu wal jinnu ala ayatu misli hadzal Qur'an la ya'ti misli walau kana ba'duhum ba'd. Jadi kalau manusia jin berkumpul untuk membuat tandingan Quran tidak akan bisa terbuat. Kalau syairnya bisa, tapi maknanya tidak bisa. Itu ditantang oleh Allah. Jadi kita bangga punya Al-Quran ini sebagai mukjizat yang bisa dinikmati bukan hanya pada orang atau umat yang hidup di zaman Nabi, tapi kita sekarang bisa merasakan. Kalau kita itu pegang kepada Al-Quran, maka insya Allah hidup kita akan selalu seperti kita itu diberikan sinar dalam kehidupan, dan sinar itulah yang akan selalu mengarahkan kehidupan kita. Bagaimana sikap kita pada sesama kita, bagaimana sikap kita pada orang tua kita, bagaimana sikap seorang istri pada suaminya, suami pada istrinya, pada anak-anaknya, bagaimana seorang anak pada orang tua, diatur jangankan itu. Sampai kita masuk ke kamar kecil pun diatur, ya. Kenapa harus kaki kiri? Secara logika benar. Kenapa kalau kanan ceroboh, kalau kiri insya Allah kita tidak menjatuh. Coba Bapak praktekkan. Ini adalah contoh Quran itu bisa sebut benar. Demikian. Karena saya suruh, saya tutup. Insya Allah kita akan teruskan pada materi pembahasan masalah mujizat Al-Quran ini. Bila kita beribadah subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.